Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, saya Mutia Trizuryani yang berperan sebagai kepala ruangan pada pagi ini. Selanjutnya, di sini terdapat dua tim A dan tim B, di mana tim A diketuai oleh perawat Novrianti dan tim B diketuai oleh perawat Insan. Baiklah, sebelum kita memulai pre-conference kita pagi ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu laporan dari perawat dinas malam. Kepada perawat Rozi dipersilahkan. Terima kasih Karu. Untuk pasien yang akan hari dinas siang itu ada 7 orang dan tetap sampai hari ini masih 7 orang. Pasien baru tidak ada, pasien meninggal juga tidak ada. Namun untuk pagi hari ini ada pasien atas nama Tuan B rencana biopsi. Jadi untuk perawat yang dinas pagi silakan untuk dipersiapkan pasiennya dan tidak ada komplain juga dari pasien ataupun keluarga, dan pada saat dinas malam juga tidak ada kendala, Ibu Karu. Sekian laporan dinas malam. Baiklah, terima kasih kepada Rozi. Berarti untuk laporan dinas malam tadi malam jumlah pasien 7 orang ya. Kemudian nanti ada rencana tindakan pada Tuan B itu biopsi jam 11 ya. Iya. Biopsi. Oke, terima kasih kepada Rozi. Dipersilahkan untuk pulang, hati-hati di jalannya. Terima kasih Bu Karu. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya kita mulai pre-conference kita pagi ini. Yang pertama, marilah kita dengarkan laporan dari Katim A untuk terlebih dahulu. Kepada Katim A, perawat Nafri dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya Baru. Jumlah pasien di tim A ada 3 orang dengan tingkat ketergantungan minimal care ada tidak ada, partial care ada 2 orang, total care ada 1 orang. Jumlah diagnosa keperawatan ada 6, jumlah intervensi keperawatan ada 6, jumlah aktivitas keperawatan 19. Lanjut aja kalau langsung ke kondisi pasien. Yang pertama ada Nyonya L, umur 54 tahun, ruang Sakura 11 dengan penanggung jawab nurse Navy. Hari rawatan kelima dengan tingkat ketergantungan total care diagnosa medis, post op insisi drainase atas indikasi ulkus diabetikum pedis plus DMTP2 tidak terkontrol. Saat ini pasien mengatakan nada masih terasa lemah, pasien mengeluh sering terbangun di malam hari, pasien sering merasa haus. Dan untuk data objektif pasien tampak lemah, pasien post op insisi drainase ketiga, GDS berat 33 mg per dl, albumin 1,8, tekanan darah 120/90 mm raksa, irium 1,6. Masalah perawatan yang diangkat adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah dan risiko infeksi dengan intervensi manajemen hiperglikemi dan pencegahan infeksi. Mendapatkan terapi IVFD-RL 12 jam per kolok, injeksi triaxun 2x1 gram, ketorolac, ranitidin, metronidazole. Rencana tindak lanjutnya untuk Nyonya L adalah redressing sama sliding scale di stop dan cek nanti GDP-nya sama gitu. Yang untuk pasien Tuan B dengan umur 57 tahun di ruang Sakura 8 dengan penanggung jawab nurse Navy. Hari rawatan kedua, tingkat ketergantungan partial care, diagnosa medis post op biopsi CRFT. Data pasiennya, saat ini pasien mengatakan terasa nyeri pada bagian anus, pasien mengatakan merasa cemas dan tidak tenang, skala nyeri 5. Pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, tekanan darah 120/100 mm raksa, nadi 92 kali per menit, hemoglobin 13,2 gram per dl. Masalah perawatan yang diangkat adalah nyeri akut dan ansietas dengan intervensi manajemen nyeri dan reduksi ansietas. Terapi yang didapat adalah IVFD
ada diet energi tahan tanpa serat, cefixime 2 kali 200 mg, paracetamol, ranitidin. Dan selanjutnya nanti pantau KU kondisi imun pasien ya, sama pantau TTV pasien. Dan rencana biopsi hari ini jam 11. Nanti jangan lupa siapin ya nurse-nya. Ya. Yang ketiga ada Nyonya H umur 47 tahun, hari rawatan kedua di ruang Sakura 5 dengan penanggung jawab nurse-nya Nurse Rozi. Diagnosa medis CMAME sinistra. Saat ini pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan nyeri pada area mamae, hampir dengan kiri. Pasien tampak lemah, pasien tampak meringis, skala nyeri 5 dengan tekanan darah 120/70 mm raksa, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 100 kali per menit, napasan 21 kali per menit. Masalah perawatan yang diangkat yaitu ada nyeri akut dan resiko infeksi dengan intervensi manajemen nyeri dan kontrol infeksi. Terapi yang didapat adalah ceftriaxone 2 kali 1, ranitidin, ketorolac, asam tranexamat, vitamin K. Nanti lanjutnya standby ya, buat PRC-nya 2 unit ya. Hitung jumlah drainnya nanti ya, sama jaringannya nanti di PAK. Tolong disiapin. Nah, sekian dari tim A. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Novi dari Katim A ya. Selanjutnya pelaporan dari Katim B kepada perawat insan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Karu. Kondisi pasien di tim B pagi ini itu ada Tuan A di ruangan MCU 1 dengan penanggung jawab Nurse Widya. Ini dengan diagnosa anemia berat plasmatikum, tingkat ketergantungan total care. Pagi ini pasien mengatakan badannya masih terasa lemas, kalian juga masih mengeluh mual muntah. Kemudian pasien masih tampak pucat, konjungtivanya masih anemis juga. Untuk hasil labor pagi ini HB-nya 9,2 gram per desiliter, turun ya. Kemudian eritrositnya 3,32, hematokritnya 28,3%. Pasien ini post transfusi persit. Masalah perawatan pada pasien ini defisit nutrisi dan intoleransi aktivitas dengan intervensi manajemen nutrisi dan manajemen energi. Untuk terapi pada pasien terpasang IVFD, NaCl 0,9%, 6 jam per kolok. Kemudian di lambung 2, pasien juga terpasang NRM 10 liter per menit. Hari ini pasien ada rencana endoskopi, nanti tolong dipastikan lagi jadwalnya ke dokter ya nurse, jam berapanya juga, siapkan formnya juga. Kemudian hari ini pasien juga ada rencana transfusi PRC 2 unit. Kemudian pasien selanjutnya itu ada Tuan I, ruangan Andalas 6, penanggung jawabnya masih Nurse Widya. Pasien dengan diagnosa medis bronkopneumonia, tingkat ketergantungan total care. Pagi ini pasien masih mengatakan batuk berdarah, pasien mengatakan dahaknya susah dikeluarkan, pasien mengeluh perutnya juga terasa nyeri. Kemudian pasien nyeri pada bagian abdomen dengan skala 5. Pasien sekarang terpasang oksigen nasal kano 3 liter per menit dengan hasil labor SGOT 150 mikrogram per liter, kemudian SPGT 332 mikrogram per liter. Kemudian masalah keperawatan pada pasien ini bersenjata nafas tidak efektif dan juga risiko infeksi dengan intervensi latihan untuk efektif dan juga pencegahan infeksi. Untuk terapi pada pasien terpasang IVFD Renjelactat 12 jam per kolok, diet MB TKTP, pasien sedang terpasang oksigen nasal kano 3 liter per menit. Kemudian untuk rencana tidak lanjutnya, pasien ini infus AF ini diganti dengan injek pump ya. Kemudian lanjut dengan cek SGOT, SPGT, juga ada rencana USG abdomen. Pasien selanjutnya ada Tuan AL, ruangan Sakura 2, ini penanggung jawabnya Nurse Bobby. Pasien dengan diagnosa medis ulkus DM plus post insisi drainase dengan tingkat ketergantungan partial care. Pagi ini pasien masih lemah. Pasien juga mengatakan nyeri pada luka post-opnya. Kemudian untuk tanda vital, tensi pasien 130/90 mm Hg, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Kemudian tampak memerah pada luka dan luka terdapat pus.
pasien masih tampak lemah, juga terdapat luka bekas insisi pada sinistra. Kemudian untuk masalah keperawatan, risiko infeksi dan juga ketidakstabilan kadar gula darah dengan intervensi pencegahan infeksi dan juga manajemen hiperglikemi. Pasien terpasang IVF di RL 12 jam per kolot, DD 1900 kilokalori. Kemudian untuk rencana tindak lanjut sliding scale itu per 6 jam, kemudian cek AGD rutin ya nurse, kemudian cek HB lagi. Ini formnya sudah ada di labor tapi belum dibacakan ya, belum dilapor ya ke dokter yang bersangkutan ya Bob. Kemudian pasien terakhir itu ada Tuan D, ruang HCU1, penanggung jawabnya nurse Bobby, pasien dengan diagnosa DM tipe 2 plus CHF plus CAD dengan tingkat ketergantungan total care. Pagi ini pasien masih mengatakan sesak, pasien juga merasa nyeri pada dada. Pasien pernafasan 24 kali per menit dengan skala nyeri 5. Masalah keperawatan pada pasien, pola nafas tidak efektif dan juga nyeri akut dengan intervensi manajemen jalan nafas dan juga manajemen nyeri. Sekarang pasien terpasang IVF di RL 24 jam per kolot dengan diet DM. Kemudian untuk rencana tindak lanjut itu pasien akan melakukan cek urinalisa. Ya untuk hasilnya urinalisa. Kemudian hari ini pasien juga ada rencana USG abdomen jam 11. Pasien ini sudah puasa dari jam 4 ya Bu ya. Oke. Paling itu sekian pelaporan dari ketua tim. Saya kembalikan ke Ibu Karo. Baiklah, terima kasih kepada insan dari Katim B. Jadi jumlah pasien kita hari ini yaitu ada 7 orang. Di tim A ada 4 orang dan di tim B ada 3 orang dengan jumlah tingkat ketergantungan partial care ada 3 orang dan total care ada 4 orang. Oh ya, saya juga mau mengingatkan nanti kita ada DRK jam 10.30 ya. Tolong dimaksimalkan kehadirannya. Nanti untuk di ruangan dikondisikan saja sama kartunya ya. Dikondisikan nanti PA-nya untuk didelegasikan mengikuti DRK kita ya. Saya Ibu Karo. Oke. Sebelum kita mengakhiri pre-conference kita pagi ini, ada baiknya kita berdoa agar pekerjaan kita lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Budi, tolong dipimpin doanya ya Bu. Untuk sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu yang telah memberikan kesehatan sehingga kami bisa berkumpul kembali dan mulai bekerja merawat pasien-pasien kami. Ya Allah, berikanlah petunjuk dan kuatkanlah jiwa raga kami agar bisa bekerja semaksimal yang kami mampu untuk memberikan yang terbaik dari diri kami. Dan untuk teman-teman yang jaga malam, berikanlah kelancaran dan keselamatan dalam perjalanan pulang untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Ya Allah, untuk pasien-pasien kami, hilangkanlah penderitaannya, kembalikan dia pada kesehatan, sembuhkanlah karena Engkau yang Maha Penyembuh, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, dan lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai perawat yang bekerja dan berkarya demi pengabdian padamu semata. Terimalah kerja kami ini sebagai bentuk amal ibadah bagimu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian pre-conference kita pagi ini. Selamat bekerja, tetap semangat untuk dinas pagi, tetap jaga keselamatan diri dan APD tetap dipertahankan. Jangan lupa senyumnya ya, karena senyum adalah ibadah. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.